ya jadi penasihat khusus. Nanti tentu sebagai pembantu presiden saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Masih di Satu Meja di Forum. Sebelum ke Bung Kodari, saya ke Prof. Gun-Gun dulu. Dikasih dulu jawab kesempatan. Bentar, biar ada pengantarnya dulu, Pak. Karena gini. Tadi pernyataan tadi Hasan Nasbi tadi menyebutlah bahwa wah ada Bung Kodari, ada Menkom Digi. Tapi saya melihatnya begini, ada orang mengatakan bahwa penunjukan seorang Kodari di dalam kabinet dan tim komunikasi itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya ada pengakuan. Yang tadi saya bilang agak kedodoran nih, karena lagi banyak serangan ini dan banyak hal-hal yang mesti dijelaskan. Prof. Gun-Gun melihat yang sama nggak soal itu? Iya, saya melihat yang sama. Contohnya misalnya di Kompas sendiri kan menyebut bahwa 7 bulan yang Bakom kemarin sebelumnya hanya 1 kali conference misalnya. Wah. Ya kan ada di Kompas tuh. Seingat saya tadi pagi baca itu begitu. Nah ini perlu memang semacam penguatan. Jadi begini Mas Yogi, saya melihat perlu ada semacam peran informasi yang dipertegas. Contoh ya, penasehat presiden bidang komunikasi itu wilayahnya substansi, namanya tuh FCR tuh, Finding Conclusion Recommendation pada presiden. Oh, yang dia jadi dia formulasi memfeeding presiden. Itu wilayahnya, jangan ke publik. Jadi dia harus berdisiplin sebagai koki informasi untuk presiden. Itu utusan khusus komunikasi. Jadi nanti jangan kemudian ditarik-tarik perannya pada wilayah juru bicara publik. Kenapa? Karena harus ada yang memang berdisiplin menjaga wilayah ini, narasi yang akan keluar dari presiden. Itu yang pertama. Kemudian KSP itu pada yang disebut dengan komunikasi presidensial. Setelah narasi jadi kan ada komunikasi presidensial. Komunikasi presidensial itu karakternya 3. Official, direktif, autoritatif. Nah 3 ini adalah khas dari komunikasi presidensial untuk program prioritas. Jubirnya sama tapi? Bukan, KSP itu bukan bicara soal jubir. Tapi bicara soal komunikasi presidensial yang wilayahnya itu untuk komunikasi politik, supra dan infrastruktur. Legislatif, yudikatif sama 5 elemen dari infrastruktur. Apa? Media misalnya, kemudian partai politik, kemudian kelompok kepentingan, kelompok penekan, sama figur yang potensial menguatkan atau melemahkan komunikasi presidensial. Itu wilayahnya KSP. Kemudian wilayahnya Bakom menurut saya adalah lebih pada pertama the bottlenecking gitu ya, pada isu-isu yang kemudian lintas sektoral, kementerian, lembaga, daerah, sekaligus juga ke publik internal, pemerintah dan eksternal. Contohnya misalnya hadir di berbagai kepentingan publik untuk tahu, right to know-nya publik seperti lewat media. Nah disitulah menurut saya perlu berdisiplin nih masing-masing. Jangan sampai yang presidensial, komunikasi presidensial masuk ke wilayah kementerian, lembaga dan daerah, kecuali untuk hal-hal yang the bottlenecking gitu. Siapa yang mengelola supaya disiplin itu? Siapa wasit? Ya tentu presiden sebagai pemilik hak prerogatif ya. Saya akan ke Bung Kodari kalau begitu. Ya kan tadi sudah diberikan gambaran. Makanya saya tidak langsung diberikan dulu pengantar oleh seorang profesor. Gimana? Baik, itu pandangan seorang pengamat. Oke. Dulu pengamat juga loh. Saya sebagai praktisi akan mengembalikan semuanya kepada Perpres atau tupoksi yang memang sudah diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan di bawahnya. Jadi pertama ya Perpres atau tupoksinya KSP itu Bakom itu adalah untuk orkestrasi komunikasi di pemerintahan. Jadi ada 2 aspek di situ. Yang pertama mengkoordinasikan atau mengorkestrasi komunikasi di KL-KL, kementerian dan lembaga. Persisnya bagaimana saya sedang pelajari 1-2 hari ini, saya sudah punya gambaran. Tetapi intinya masalah-masalah yang tadi disebut oleh Mas Lukman itu juga sudah masuk radar kami.
Dan pada titik itu misalnya saya membayangkan bahwa nanti ke depan perlu ada semacam pertemuan katakanlah dengan para menteri untuk pertama misalnya ya tupoksi masing-masing apa sih begitu. Pasti semua kembali ke sana kalau kita bicara KL. Apakah misalnya seorang menteri keuangan bisa berbicara tentang masalah-masalah yang berurusan atau erat sekali dengan luar negeri misalnya begitu. Saya kira kalau masing-masing KL itu disiplin dengan tupoksinya, insya Allah ini sudah dalam jalurnya masing-masing begitu. Itu satu. Yang kedua tentu saja bahwa masing-masing menteri ini kan latar belakangnya sangat beragam. Ada yang pernah bersentuhan bahkan akrab dengan komunikasi. Misalnya kepala KSP aja. Kepala KSP kan beragam. Kebetulan saya orang yang akrab dengan dunia media. Biasa berhadapan. Ya, sehingga ya awareness saya tentang media mungkin lebih baik dibandingkan dengan kepala KSP yang backgroundnya tidak pernah bersentuhan dengan media. Karena itu memang perlu kalibrasi untuk katakanlah pimpinan di KL itu untuk lebih paham soal logika, media, protokol komunikasi dan jadi, seterusnya. Ya maksudnya KSP karena nggak ada background di media, artinya bisa dibilang Bapak Dudung jangan dulu bicara ke publik atau ke tidak. Enggak, saya biar ngasih tahu teman-teman potong jangan wawancara Pak Dudung. Pak Dudung punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Oke. Nggak apa-apa. Ini kan bagian dari usulan dari beliau punya Prof. kemampuan. Gun. Kan saya bilang tidak semua. Oh, tidak semua. Berarti Tidak kan termasuk sudah sama tidak tadi. termasuk Pak Dudung. Pak Dudung punya pengalaman yang panjang. KSP yang lain ini ya. Dengan media barangkali ya. Oh iya. Nama ya. Iya. Ya, jangan diteruskan Mas. Enggak. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara KSP sekali lagi tugasnya itu adalah soal pengendalian program prioritas nasional. Memang ada mengolah isu juga, tetapi sepertinya ya, saya kemarin ngobrol dengan Pak Dudung, tidak ada tugas khusus untuk membantu komunikasi. Ya. Karena itu saya kulunuwun bahwa program press conference mingguan itu saya bawa ke Bakom. Terlebih lagi memang sebelumnya sudah kerjasama KSP dengan Bakom. Jadi tradisi untuk tiap hari Rabu ada dialog, ada paparan mengenai pencapaian program prioritas, menghadirkan kementerian yang ya sedang aktual itu akan diteruskan di Jadi persisnya Bakom. biar publik clear. Ya. Lebih teknis nih. Saya tambahkan sedikit ya. Okay. Saya menjawab dulu Bang Kan tadi Bang udah. Sukman. Belum. Kalau kepala Bakom itu panjang. Ini udah mulai kepala Bakom ya. Saya lupa. Iya. Saya masih ingatnya masih Jadi KSP begini, aja monitoring. tadi beliau kasih contoh mengenai apa yang terjadi di Bekasi Timur. Hemat saya justru pada hari ini itu contoh komunikasi yang cukup baik Mas Lukman. Pertama dari segi apa? Dari segi empati ya. Langsung datang Pak Dasko, langsung datang Pak Kapolda, kemudian malam itu juga Pak Menteri, Pak Dirut KAI dan Pak Menhub sudah langsung tampil, memberikan informasi. Pak Menhub yang terbilang jarang tampil Memberikan informasi mengenai peristiwa tersebut, mengenai korban, dirawat di mana dan seterusnya. Lalu kemudian tadi siang beliau melakukan press conference lagi, mengupdate perkembangan. Lalu Bapak Presiden juga sudah datang. Tadi pagi atau tadi malam ya? Tadi pagi sudah datang. Nanti saya dapat kabar sore ini sepulang dari Cilacap akan datang lagi. Itu dari segi empati. Kemudian dari segi perhubungan, Pak Dirut KAI menjelaskan sebagai akibat dari adanya peristiwa tersebut maka jalur hilirnya ditutup dulu. Untuk apa? Untuk pemeriksaan oleh KNKT. Ya, intinya mengenai peristiwanya diserahkan kepada KNKT untuk memproses. Lalu ditambahkan lagi sebagai akibat dari peristiwa ini maka kemudian KRL ya, kalau nggak salah ya KRL yang tadinya sampai ke Cikarang sekarang sampai ke Bekasi. Jadi saya kira sih kalau bicara mengenai praktek komunikasi kalau dalam kasus peristiwa di KAI tersebut cukup bagus. Oke. Saya ke Mas Lukman. Mas Lukman, ini mumpung ada Bakom. Jadi ada anggapan mengatakan bahwa hari ini beberapa orang, para pihak, akademisi, pengamat itu cara menyampaikan kritikannya kurang santun. Ada cara dan sebagainya. Atau sebaliknya juga ada yang mengatakan ini pemerintah ini diberi masukan kok. Padahal kan bicara pembangunan itu hanya bicara soal fisik tapi juga bicara soal ruang integritas publik kan. Anda melihat apa yang paling tidak Anda kan juga ada di Nah ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi komunikasi itu kan dua belah pihak. Itu kan. Maka kenapa tadi saya di awal saya menyebut cinta. Cinta ya. Jadi
pemerintah itu kan melayani, gitu ya, abdi negara, gitu, melayani. Jadi posisinya terhadap rakyat itu jangan equal, jangan memposisikan diri setara dengan rakyat. Pemerintah itu melayani, mengayomi. Jadi segala sesuatunya itu basisnya harus cinta. Artinya jangan resisten terhadap kritik sekasar atau sekeras apapun. Itu adalah sesuatu yang input masukan. Dasarnya adalah bagaimana cara pandang rakyat kita kan macam-macam gitu. Jadi jangan dilihat caranya tapi substansinya kalau terkait dengan dalam perspektif pemerintah, karena dia punya kewajiban untuk melayani itu. Nah, jadi menurut saya tadi yang kaitannya dengan mitigasi tadi itu harus dibangun kesadaran mereka-mereka yang memang mendapatkan amanah untuk mengemban amanah menjadi pemerintah ini untuk tadi itu melihat apapun masukan atau kritik sekalipun itu bukan dipersepsi sebagai musuh atau lawan, tapi itu adalah ya rakyatnya yang memang harus dilayani gitu. Jadi perspektif atau paradigma ini yang menurut saya harus dibangun sehingga tidak ada tadi itu statement-statement yang nir empati, tidak ada statement yang mengecilkan. Misalnya ketika ada tagar kabur aja dulu, lalu kemudian direspon dengan ya sudah kabur aja gitu, dan kalau perlu nggak usah kembali gitu. Itu kan statement yang seakan-akan rakyat itu bagian dari musuh gitu, yang lalu kemudian direspon. Nah, yang contoh-contoh begini ini menurut saya ya Bakom saya pikir punya harapan untuk dan bagaimana kita boleh berharap pada itu. Kepala Bakom yang baru ya. Iya, persepsi ini yang menurut saya perlu dibentuk terlebih dahulu sehingga pendekatannya, semangatnya itu cinta terhadap apapun yang disuarakan oleh rakyatnya gitu. Oke. Selain soal komunikasi pemerintah yang menjadi perhatian, masuknya orang-orang lama di kabinet juga memunculkan spekulasi baru. Benarkah masih ada bayang-bayang Jokowi di kabinet Prabowo? Kita bahas usai jeda. Tetap di Satu Meja The Forum.